wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nahnu la yazal bi bahsi al-hasad, bi bahsi al-haqq, al-haqdu wal hasadu. Kita masih membicarakan tentang dendam dan dengki. Bagaimana kita ketahui dendam dan dengki ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah, dan Allah akan menyediakan neraka yang paling dalam, yang paling panas bagi orang yang dendam dan benci. Dendam benci itu termasuk marah, termasuk membuli orang, termasuk memfitnah, menjelek-jelekan. Itu termasuk sifat-sifat haqdun, sifat-sifat dendam, sifat-sifat dengki. Maka apabila kita temukan dalam diri kita sifat-sifat itu, cepat hilangkan. Kalau toh tidak bisa menghilangkan, diredam dengan kesadaran bahwa kita diancam oleh Allah kalau meneruskan dendam dan dengki. Unzur safhah mi'ah wa wahid atau wahid wa mi'ah, page 101, page 101, 101. Bismillahirrahmanirrahim. Su'u awaqibil hasadi. Su'u, yang paling buruk, awaqibi, akibat hasad, akibat benci dengki. Akibat daripada benci itu sangat buruk. Akibat marah itu sangat buruk. Akibat dendam itu sangat buruk. Akibat membuli orang itu buruk. Karena Abdullah ibni Abi ibni Salul arada qaumuhu Banul Khadraj ay yutawwijuhu, adalah Abdullah bin Abi Salul yang hidup pada zaman Nabi, sewaktu Nabi masih mula-mula berdakwah di Mekah. Abdullah bin Abi Salul ini arada qaumuhu Banul Khadraj, bersama kaumnya, bersama kabilahnya, ingin yutawwijuhu, ingin menyakiti Rasulullah. Benci sekali dia, marah sekali kepada Rasulullah karena getol sekali mendakwahkan Islam.
wa yaj'aluhu malikan alaihim, sehingga dia sampai membuat suatu panitia, suatu organisasi, suatu kumpulan untuk menyerang Rasulullah. Fahajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Dengan sebab Abdullah bin Salul inilah Nabi Muhammad pergi berhijrah ke Madinah, karena sudah diancam akan disakiti, mungkin akan dibunuh. Wa batala tatwijuhu, maka batallah keinginan menyakiti Nabi, karena Nabi hijrah, malam-malam sudah pergi, Nabi tahu. Fahasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa admaral adawata lahu. Fahasadan Nabi, maka dia bicara kepada kaumnya, kepada kabilahnya, bahwa dia benci sekali kepada Nabi. Wa admaral adawata, dan dia menyimpan permusuhan, menyimpan dendam kepada Nabi. Wa aslama zahiran, kemudian dia mengabarkan kepada Nabi bahwa dia tobat, dia masuk Islam. Wa fil haqiqah, sebenarnya huwa min kibaril munafiqin, padahal sebenarnya dia munafik. Artinya hanya seolah-olah saja masuk Islam, tapi di hatinya dendam sekali kepada Nabi, ingin sekali membunuh. Wa azan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, otaknya si Abdullah bin Abi Salul ini, keinginannya selalu membara, ingin membunuh Nabi. Dia mendekati Nabi dengan berpiragah, seolah-olah dia masuk Islam. Wa azan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimin azan azima. Dia memerintahkan kaumnya untuk selalu menyakiti kaum muslimin, terutama yang ada di Mekah. Nabi waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Hatta mata alal kufri, sampai dia meninggal, sampai dia mati atas kekafirannya. Kafir dianggap kafir oleh Allah. Karena apa tadi? Dia masuk Islam zahiran saja, berpiragah saja, padahal munafik. Munafik itu artinya dusta, berpadah Islam padahal kada. Nah, itu munafik. Kan ada fasik. Kalau fasik itu Islam, yakin aja dengan Islam, seperti kebanyakan kita nih. Kebanyakan kita nih fasik apanya? Islam, takutnya Islam, KTP Islam, betul-betul yakin Islam, tapi tidak benar-benar mengikuti kewajiban Islam. Sembahyang, belang kambingan, itu namanya fasik kita nih, bila kayak itu. Makanya kita harus berjuang, benar-benar beriman. Apalagi sampai kalau dianggap oleh Allah kita ini munafik, dusta. Kalau munafik itu sudah tidak mengerjakan kewajiban Islam, yang kedua dia malah memusuhi Islam.
itu sudah munafik. Kalau fasik masih membela Islam, ngaku-ngaku Islam, tapi menggawi tidak, itu fasik. Tetap aja neraka juga. Neraka yang transit. Ya, neraka yang transit. Apa neraka transit? Artinya karena dia itu mbahanu sembahyang, mbahanu tidak, mbahanu puasa, mbahanu tidak, mbahanu berzakat sudah aja sugih perenya, mbahanu tidak, maka dia tetap saja dijamin masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga, dia harus masuk neraka dahulu, menghabiskan dosanya. Itu orang fasik. Kalau munafik, tidak ada percaya sama sekali, hanya mulutnya saja seperti Abdullah bin Salul ini tadi, mulut saja, tapi dia memusuhi. Jadi dia benar-benar munafik, memusuhi Islam sampai dia mati. Terbukti dia di Mekah, umat-umat Islam kalau dia tahu aja umat Islam ada di Mekah, dia ganggu terus, disakiti terus. Ya, terutama dia nyuruh anak buahnya. Wal iyazu billah. Artinya na'udzubillah. Iyaz itu artinya kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat fasik. Kita berlindung. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita. Wa nahallahu nabiyahu anis salati. Alaihi biqaulihi ta'ala. Allah melarang salat kepadanya. Maksudnya Abdullah bin Salul tadi, karena Allah tahu dia itu munafik, maka waktu matinya walaupun dia Islam, tapi Allah yang perintahkan kepada Nabi apa? Nahallahu nabiyahu anis salati alaihi, untuk menyembahyangkan mayat atasnya. Mati dia dalam keadaan masuk Islam, tetapi Allah tahu di hatinya tidak Islam, maka Allah ujar Allah kepada Nabi, jangan disembahyangkan matinya. Kalau kita zaman sekarang ya tidak lagi lah, karena kita tidak ada lagi Nabi. Kalau dulu Nabi langsung diperintah oleh Allah, kita tidak ada lagi wahyu-wahyu, karena kita bukan Nabi. Jadi kalau kita tidak melihat orang sembahyang atau tidak memusuhi orang itu memusuhi Islam dan fasik atau apa, kita udah aja biarkan aja. Yang penting jangan mengganggu kita aja. Kita berdoa aja mudahan dia tobat. Kalau bisa kita nasihati ya nasihati, kalau tidak ya udah aja. Itulah perilaku kita sekarang. Tidak boleh memerangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi, innahum kafirun billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Ujar Allah, la tusalli, jangan disembahyangkan, ala ahadin, atas seseorang, mata abadan, dia itu mati, wala taqum ala qabrihi, dan jangan diizinkan ke kubur muslim. Nah itu waktu dahulu ya. Innahum kafaru billah,
Karena mereka itu kafir kepada Allah, tidak mengakui Allah wa rasulihi, dan tidak mengakui rasulnya, wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati hum fasiqun. Fasik aja. Fasik aja sudah begitu Allah berfirman. Enggak usah disalatkan. Enggak usah dikuburkan. Nah, kan? Itu dahulu. Sekarang kita tidak lagi. Kita serahkan aja lagi. Allah. Kita tidak punya wahyu lagi. Walaula hasaduhu la aslama wa hasuna islamuhu wa sara misla qaumil ansar alladzina qamu binusratid din. Walau la hasadu, andai kata dia si Abdullah bin Salul ini atau orang fasik, orang munafik itu, la hasaduhu, dia tidak menghasut orang Islam, la aslama, maka dia benar-benar Islam. Kalau dia tidak merusak Islam, tidak memusuhi Nabi, nah itu kata Allah, hasuna islamuhu, itu yang baik Islamnya. Wasara, dan jadilah misla qaumil ansar, maka jadilah dia seperti kaum Ansar, artinya seperti kaum Madinah yang menerima Nabi waktu Nabi hijrah ke Madinah. Alladzina qamu binusratid din, yang mana mereka menolong nusratid din, mereka membantu menolong orang-orang Islam. Maka dia berarti menolong agama Allah. Maka mereka-mereka itulah yang benar-benar Islam, benar-benar dijamin Allah masuk surga. Ya. Jadi kita ini harus menghindari dari rasa benci, marah kepada Islam. Jangan sampai menggerunum. Oma jaur sembahyang ha, oma aur puasa ha, uma aur baudu ha, uma aur macam-macam. Menghina Islam. Karena itu termasuk orang-orang yang munafik, fasik, yang dijanjikan Allah neraka jahanam. Maka bila ada rasa apalah kada kawai kita manusia, mbahnu asal apa apalah, asak-asak sedikit karena kurangnya iman kita, jangan sama sekali punya hati kebencian terhadap agama. Jangan ada sama sekali kebencian terhadap Islam. Karena itu berarti kita akan dianggap oleh Allah seorang yang munafik, Islam tapi dusta. Wa kadzalika halu iblis. Tadi hal atau kisah tentang Abdullah bin Salul. Sekarang kita cerita kadzalika halu iblis. Cerita tentang iblis. Iblis ini juga dibenci oleh Allah, disediakan neraka jahanam karena dia hasad. Dia benci terhadap Allah, terhadap Islam. Dia menghasut umat Islam supaya jangan beriman pada Allah, supaya melanggar perintah-perintah Allah. Itu kan iblis. Lama hasada Adam, ketika itu iblis hasad, menghasut Nabiullah Adam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Adam dihasut, dirayu oleh iblis supaya makan buah khuldi, ya, bersama Siti Hawa. Ma khussa bihi minal ittiba,
wamtana'a minas sujud lahu. Ya, iblis itu melihat Nabi Adam kan iri, dengki, benci dia sama Nabi Adam. Menganggap Allah betimpap, menganggap Allah pilih kasih, lebih menyayangi Nabi Adam daripada iblis. Iblis marah dia, lalu dia menghasut. Ma khussa bihi minal ijtiba, di dalam hatinya tertanam ijtiba, itu artinya tersembunyi kebencian. Wamtana'a minas sujud lahu, maka dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan usjudu li Adam. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia imtana'a, tidak mau. La'anahu Allahu ila yaumiddin, maka Allah melaknat, menyumpahi akan iblis ila yaumiddin, sampai hari kiamat disumpahi oleh Allah. Wa taradahu min bainil malaikatil muqarrabin. Wa tarada, dan iblis matrud, iblis diusir dari kelompok malaikat. Kan malaikat ini termasuk iblis itu sebenarnya malaikat kan. Nah, begitu iblis membangkang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka iblis dikeluarkan dari golongan malaikat. Karena kalau malaikat dijamin Allah masuk surga. Karena kalau malaikat sudah pasti taat pada Allah. Pasti taat. Makanya kalau kita manusia nih, taat saja kepada Allah, nilai kita sama dengan malaikat. Kita tuh berusaha untuk melepaskan diri dari dosa-dosa. Jangan menggawi dosa. Makanya sibuk-sibuk dengan yang baik-baik. Kita akan dianggap seperti malaikat oleh Allah. Nah, sebaliknya tadi iblis, sebenarnya dia malaikat. Tapi dia dimatrut karena dia tidak mau menunaikan perintah Allah. Allah menyuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Akhirnya Allah mengusir dia dari golongan malaikat. Keluarkan, ikam lain malaikat. Ikam setan, ikam orang durhaka. Maka la'anallahu iblis ila yaumiddin. Maka Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Jadi kalau kita, kan harus kita sadari. Jadi kalau kita membangkang perintah Allah, apa yuk? Berarti kita golongan iblis. Karena iblis itu diusir oleh Allah dari surga, dari golongan malaikat, karena membangkang perintah Allah. Jadi kita harus sadar, aku bila membangkang perintah Allah, berarti aku ini iblis, bubuhan iblis. Perintah Allah itu yang utama apa? Rukun Islam toh. Rukun Islam toh. Syahadatain, 2 kalimat syahadat, benar-benar kita tanamkan dalam jiwa kita. 2 kalimat syahadat, aku percaya hanya Allah Tuhan, aku percaya hanya Rasulullah utusan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua salat, sembahyang. Bila aku membangkang, berarti aku iblis. Yang ketiga puasa. Bila Ramadan nih, kan puasa Ramadan wajib, ada jangan sampai
puasa Kamisnya, wow, hebat. Puasa Kamis, puasa Senin, hebat. Begitu Ramadan, terbalik. Padahal Ramadan yang paling utama. Ya baik lagi lah, Ramadan tunai, hari Kamis Senin dikerjakan, wow, hebat lagi. Malaikat lah. Oleh karena itu, kerjakan yang rukun Islam yang 5 ini. Zakat, berzakat. Bilanya sudah berduit lebih dari 90 gram emas, umpamanya kesugihan sudah. Aku belum sugih. Maka perintahnya adalah sedekah. Latih dari sekarang suka memberi kawan. Latih dari sekarang suka memberi bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, yang kelima, naik haji bila mampu. Jadi yang kita pasti bisa ini jangan sampai tidak dikerjakan. Pasti bisanya apa? Baca syahadat, yakin Allah Tuhan kita. Yang kedua sembahyang, itu nyata sudah kita bisa. Puasa nyata sudah kita bisa. Tinggal kitanya aja mau enggak? Supaya jangan jadi iblis. Bersedekah lagi belum sampai. Mau enggak? Oke, naik haji kayaknya dia bisa. Itu karena ada syarat mampu. Kalau naik haji ada syarat mampu. Tidak semua orang bisa. Nah, kita bisa merasakan bahwa apabila kita tidak melaksanakan dengan sengaja rukun Islam yang 5 ini, syahadat, puasa, syahadat, sembahyang, puasa, bayar zakat atau sedekah, dan naik haji, berarti kita belum bisa dianggap muslim yang bagus, yang sejati. Wa ahbatahu ilal ardi, maka Allah menurunkan malaikat ke bumi. Maksudnya iblis, Nabi Adam. Wa ahbatahu ilal ardi fakana qudwatan lil kafirin wal fasiqin. Maka iblis diturunkan ke bumi. Fakana qudwatan, maka jadilah iblis itu panutan, ikutan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang munafik dan fasik. Jadi orang yang ikut iblis itu dianggap munafik dan fasik, yang tempatnya sama-sama ke neraka. Wa kadzalika halul Yahudi wan Nasara. Nah, jadi kisah iblis sudah selesai. Kisah iblis sudah selesai. Bahwa iblis itu diusir Allah karena hasud, karena dendam, benci, dengki kepada Nabi Adam. Itu alasan iblis dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari golongan malaikat. Sekarang kadzalika halul Yahudi wan Nasara. Sekarang keadaan orang Yahudi dan Nasrani di dalam kisah ini, ya'rifuna sidqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
walakinnahum ma amanu bihi hasadan. Jadi kalau orang Yahudi wan Nasrani itu Allah tidak suka, Allah benci karena apa? Alladzina atainahum kitaba. Sebenarnya orang Nasrani dan Yahudi itu sudah diberi kitab, yaitu Injil dan Zabur atau Taurat. Sudah diberi kitab suci dari Allah. Sudah diberi kabar bahwa Tuhan hanya Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sudah tahu mereka itu akan Allah. Tahu sudah. Walakinnahum ma'amanu bihi hasada. Tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Tetapi apa? Ini yang membuat Allah benci. Kalau mereka itu hasada, menjelek-jelekan Islam. Kalau mereka menjelek-jelekan Islam, itulah yang dimusuhi oleh Allah. Kita tidak usah ikut-ikut. Kita tidak perlu ikut-ikut benci memusuhi orang Yahudi. Tidak perlu ikut-ikut memusuhi orang Nasrani. Kalau mereka baik-baik aja, ya kita baik. Allah saja benci kepada mereka kalau mereka itu hasad. Mereka itu menghasut, menjelek-jelekan Islam. Kama qala ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika diberi kabar kepada mereka sehingga mereka tahu, tetapi mereka apa? Kafaru. Mereka mengingkari. Diberi kabar sudah tentang Allah, tapi mereka kafaru. Kafar artinya tidak terima. Maka fala'anahullah 'alal kafirin. Maka Allah melaknat kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menerima agama Allah. Allah janjikan neraka jahanam. Jadi pesannya lagi sekali, hanya Allah saja yang boleh membenci dengan janji Allah memasukkan ke dalam api neraka kepada orang-orang kafir. Kalau kita, ya, kita tetap saja baik-baik kepada sesama manusia. Kafir gak ada kafir, tetap baik-baik aja. Kecuali mereka memusuhi kita. Selama baik-baik, sama-sama baik-baik, ya kita bersaudaralah. Soal kepercayaan, oke, lakum dinukum waliyadin. Agamanya, agama kita, oke, masing-masing. Tapi tetap berakhlak baik. Wa aidan kuffaru Makkah, begitu juga orang-orang kafir Makkah. Mana'ahumul hasadu anil iman, mereka menghasut untuk jangan sampai beriman kepada Allah. Mana'ahum al hasad. Jadi mereka itu menghasut supaya jangan beriman. Kama akhbarallahu anhum biqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah mengabarkan dengan firman-Nya, walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Firman Allah, lamma ja'ahumul haqqu, manakala datang kepada mereka kebenaran, hadza sihrun, mereka menganggap itu sihir saja.
Wa inna bihi kafirun. Bahwasanya kami, kata mereka, kata orang kafir itu, kami ini kafir, tidak mau percaya. Mereka ingin supaya Nabi membelah bulan, dibelah Nabi, bulan dibelah Nabi. Begitu sudah dibuktikan apa? Ya Nabi itu Muhammad itu sihir saja. Jadi tidak ada kenanya karena mereka sudah tidak mau percaya. Wa fil ayatil ukhra, dalam satu ayat yang lain firman Allah, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wala musyrikin ayyunazzila alaihim min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Di dalam ayat Allah yang lain firman Allah, ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang orang-orang kafir itu tidak mau percaya min ahlil kitab, padahal mereka termasuk orang-orang ahlul kitab, termasuk tuan gurunya tidak mau percaya kepada Islam. Walal musyrikin, begitu juga orang-orang musyrik. Ayyunazzila alaihim min khairin min rabbikum, yang dikabarkan kebaikan-kebaikan dari Allah, mereka tidak mau percaya. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha, Allah akan memberikan khusus yakhtassu birahmatihi dengan rahmatnya may yasha, siapa yang dikehendaki Allah. Artinya Allah hanya memberi rahmat kepada orang-orang yang percaya. Allah hanya memberi kasih sayang, rahmat, maghfirah kepada orang-orang yang percaya pada Allah. Wallahu dzul fadlil azim, karena Allah lah yang maha zu, yang maha memiliki. Zu itu artinya memiliki. Yang maha memiliki fadlil azim, kelebihan yang besar. Artinya Allah tuh mau apa aja bisa. Oleh karena itu Allah memutuskan dia akan memberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, apa aja akan diberikan. Karena Allah Dzul Fadlil Azim, Allah mempunyai kelebihan yang azim, besar. Istimraruhu wa mislu zalika, dan sedemikian juga yang menggambarkan hasud ini, kebencian ini, kemarahan ini sangat merusak, sangat berbahaya. Terutama paling tidak kita harus ingat, kita benci, marah kepada orang, membuli orang, paling tidak kita harus sadar bahwa itu mengakibatkan keburukan pada diri kita. Itu yang paling penting. Membawa keburukan pada diri kita. Seperti marah saya ya, marah sama orang, sarik, jantung kita berdegup, duk 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 duk, jantung hendak bertamuan, malas. Pokoknya dia ke dapur, ada orangnya, lalu kita malas, tersiksa diri kita sendiri. Maka jangan sampai kita membenci orang, jangan tahu-tahu. Sehingga kita bebas hidup di dunia ini, berjalan kemana aja, tidak ada musuh. Tenang, bahagia hidup. Tujuan utama kita adalah rasa damai, rasa aman, tentram, bahagia. Itu yang kita cari. Oh, bahagia merusak aku untuk apa? Marah merusak aku untuk bahagia. Nah. Jadi dalam hal ini harus kita egois untuk meningkatkan prestasi diri kita, meningkatkan kredibilitas diri kita. Dengan menghilangkan rasa benci, marah pada orang,
kita akan bisa fokus terus untuk menuju bahagia, menuju tujuan hidup. Yang terakhir contoh, hasadu Qabil ibnu Sayyidina Adam alaihissalam. Contoh Qabil, ini cerita Qabil Habil. Ya, anak Nabi Adam. Qabil ini orangnya bandel. Tidak suka ibadah. Qabil. Kalau Habil, dia orangnya alim. Orangnya suka beribadah. Sehingga Qabil iri. Disayangi oleh Tuhan, disayangi oleh bapaknya, disayangi oleh Nabi Adam. Marah si Qabil. Sehingga dia membunuh Habil. Karena apa tadi? Karena rasa dengki, hasut, sehingga sampai-sampai membunuh Dangsana. Akhahu Habil. Dangsanaknya si Qabil adalah Habil. Faqatalahu zulman, maka dia membunuh si Habil. Fakana awwala insanin qutila ala wajhil ardi. Maka Qabil ini adalah orang pertama di dunia yang membunuh orang lain, malah membunuh saudaranya. Jadi kalau cerita pembunuhan di dunia ini, awal sejarah kisahnya yang paling permulaan membunuh orang lain adalah si Qabil. Malah dia membunuh saudaranya sendiri, Dangsana sendiri. Wabil hadis laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awal. Ujar Nabi, tidak ada orang yang membunuh saudaranya, membunuh orang lain, kecuali anaknya Nabi Adam yang permulaan. Ujar Nabi Muhammad. Kuplun min damihi li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Tetesan darahnya akan menjadi sejarah awal mula tetesan darah manusia jatuh karena di bumi, jatuh ke bumi karena pembunuhan. Qabil lah yang membuat permulaan. Maka Qabil harus menanggung dosanya, ujar Nabi Muhammad, sebagai orang yang mahuluakan untuk membunuh. Wa warada aidan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajra man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'un. Nah, ini janji Nabi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa menyuruh orang lain sunnatan hasanatan untuk mengerjakan yang baik-baik, nah, kan? Barang siapa mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik-baik, apalagi tadi